Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita akan membahas soal kasus Novel Baswedan ya. Beberapa teman dan saya lihat di media massa itu heboh mempersoalkan kasus ini ya. Beberapa pertanyaan yang muncul seperti apakah tuntutan jaksa sudah sesuai dengan hukum? Apakah peradilan ini benar? Apakah ini sesat, peradilan sesat atau peradilan cacat? Tuduhan-tuduhan itu juga sangkaan-sangkaan itu disampaikan di media nasional oleh pakar hukum, guru besar justru kan, guru besar tata negara. Kita harus mendudukkan persoalan kasus Novel Baswedan ini pada posisinya ya, agar tidak kemana-mana. Kasus ini merupakan kasus pidana dan saat ini ada dalam pengadilan pidana. Pengadilan pidana itu adalah pengadilan yang mau mencari kebenaran material. Jadi pokok yang harus dijawab dalam perkara pidana ini adalah soal pembuktian dan pengkualifikasian pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Sehingga yang harus diadili adalah perbuatan, adanya orang yang melakukan perbuatan, adanya unsur kesalahan, dan adanya perbuatan itu melanggar ketentuan hukum dengan ancaman pidana. Sehingga itu yang harus dibuktikan. Pengadilan pidana ini kalau misalnya dikaitkan dengan ada kekuasaan besar di balik itu yang ingin mencegah perbuatan pemberantasan korupsi misalnya, ya harus dibuktikan, ya harus nampak adanya perbuatan itu. Nah saat ini yang bisa terlihat adalah ada perbuatan orang menyiram air yang dinilai dianggap sebagai air keras mengenai muka Novel Baswedan dan menyebabkan luka berat. Itu yang akan dibuktikan di pengadilan. Pertanyaannya, apakah jaksa sudah menuntut sesuai dengan hukum? Jawabannya sudah sesuai, karena memang perbuatan pidana yang saat ini terlihat adalah perbuatan penyiraman air keras. Sehingga kalau ada narasi-narasi bahwa ini dalam rangkaian upaya penghalang-halangan perbuatan tindak korupsi, sehingga dikait-kaitkan kemana, bukan lagi ranah hukum pidana itu jika tanpa ada bukti adanya perbuatan itu. Sehingga apa yang dilakukan jaksa sudah sesuai hukum. Dia mengkualifikasi perbuatan itu sebagai penganiayaan pasal 351 yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan berat yang direncanakan. Dan di dalam ancaman pidana pasal penganiayaan ini adalah sanksi pidana maksimal
tidak ada sanksi pidana minimal, sehingga jaksa memberikan sanksi pidananya cuma 1 tahun. Nah, ini yang menjadi persoalan yang menggugah tanda petik rasa keadilan publik ya. Apakah jaksa melanggar hukum? Kita harus mengetahui dulu kedudukan hukum jaksa. Jaksa itu adalah penyelenggara kekuasaan, penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan penuntutan. Dalam menjalankan kekuasaan penuntutan ini, jaksa itu merdeka menurut undang-undang kejaksaan ya. Merdeka ini diartikan dia bebas dari tekanan maupun intervensi kekuasaan lain. Jadi seandainya publik menekan, membuat opini tanpa bukti di media massa, dan akhirnya mempengaruhi kemerdekaan jaksa, justru itu bisa menjadi pengadilan yang cacat. Pengadilan yang cacat itu ya ketika itu tadi adanya intervensi dari kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif. Begitu. Kemudian ini persoalan apa? Kok rasanya itu masyarakat itu kan tidak adil sekali rasanya ya. Kok cuma 1 tahun? Padahal jelas itu direncanakan, terbukti direncanakan. Tapi menurut jaksa tidak ada niat untuk membuat kerusakan berat. Jika pertanyaan itu, maka ini persoalannya bukan persoalan pengadilan yang cacat, tapi persoalan integritas dan kapabilitas jaksa penuntut. Jika dinilai tidak integritas dan ada indikasi ke situ, laporkan jaksa tersebut ke komisi kejaksaan. Kemudian jika misalnya nanti putusannya pun dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, dapat ada upaya banding sampai kasasi, dan hasil putusannya hakim pun bisa dilakukan eksaminasi, dan jika ditemukan kejanggalan, laporkan ke komisi yudisial. Jika proses-proses ini tidak berjalan, barulah dapat dikatakan pengadilan ini cacat, atau mungkin proses ini dihalang-halangi. Kemudian jika di hari ke depan ditemukan adanya bukti perbuatan itu diperintahkan oleh, atau adanya otak di balik penyiraman itu, kekuasaan yang memerintahkan, ajukan lagi ke pengadilan untuk disidang. Bukan disuguhkan ke publik untuk berandai-andai tanpa bukti